Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar istilah generasi? Kalian pernah mendengar istilah generasi milenial, generasi Z, bahkan generasi alpha? Namun, apa sih sebenarnya arti dari istilah-istilah tersebut? Mari kita selidiki. Menurut Mannheim, generasi adalah suatu konstruksi sosial yang dimana di dalamnya terdapat sekelompok orang yang memiliki kesamaan umur dan pengalaman historis yang sama. Mannheim menjelaskan bahwa individu yang menjadi bagian dari satu generasi adalah mereka yang memiliki kesamaan tahun lahir, rentang waktu 20 tahun, dan berada di dimensi sosial dan sejarah yang sama. Definisi tersebut secara spesifik juga dikembangkan oleh Rader, yang mengatakan bahwasanya generasi adalah agregat dari kelompok individu yang mengalami peristiwa-peristiwa yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Kemudian menurut Coppersmith yang mengatakan bahwa generasi adalah sekelompok individu yang mengidentifikasi kelompoknya berdasarkan kesamaan tahun kelahiran, lokasi, dan kejadian-kejadian dalam kehidupan kelompok individu tersebut yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam fase pertumbuhan mereka. Pengelompokan generasi dimulai dari yang pertama ada generasi tradisional. Mereka yang tergolong generasi tradisional terlahir pada zaman The Great Depression akibat krisis ekonomi global yang terjadi. Nenek moyang kita pun harus merasakan kehidupan kondisi serba kekurangan. Selain itu, generasi tradisional juga merupakan saksi dari berbagai kejadian terbesar di muka bumi. Misalnya, ketika kejadian awal terjadinya Perang Dunia Pertama. Sebagian besar generasi ini berjiwa patriotisme yang tinggi, lantaran terbiasa dengan masa penjajahan dan perang. Berbekal pengalaman tersebut, mereka mempunyai kemampuan memimpin yang tak diragukan lagi di dunia kerja. Diperkirakan ada 50 juta generasi ini yang masih hidup sampai sekarang dengan rata-rata usia mencapai 80 tahun. Kemudian yang kedua ada generasi baby boomers. Mungkin kakek nenekmu termasuk dalam kelompok generasi ini. Di rentang waktu tersebut, manusia mengalami pertumbuhan kelahiran secara pesat setelah berangsur-angsur pulih dari kesulitan-kesulitan masa perang. Generasi ini hidup dengan kecenderungan berorientasi pada pencapaian dalam karir secara konsisten. Hal ini dilakukan tak lain untuk kesejahteraan anak cucu mereka kelak. Kendati dulu jauh di era digital, generasi baby boomers rata-rata lebih mengandalkan sesuai dengan cara konvensional. Kemudian yang ketiga, generasi X. Kata X pada generasi ini dipopulerkan dalam novel yang berjudul Generation X, Tales for an Adolescent Culture yang ditulis oleh Douglas Coupland. Mungkin orang tuamu termasuk dalam kelompok ini. Melihat pola asuh kedua orang tuanya yang banyak menghabiskan waktu untuk bekerja, generasi X pun mengikuti jejak tersebut. Akan tetapi, kehidupan antara pekerjaan pribadi, keluarga mereka jauh lebih seimbang. Generasi ini juga mulai mengenal yang namanya komputer dan video game dengan versi sederhana. Generasi ini juga cukup akrab dengan teknologi dan sudah menjadikan teknologi sebagai makanan sehari-harinya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan riset yang dilakukan oleh Amic.media. Amic.media menyatakan bahwa 81% dari generasi X mencoba menemukan informasi sekecil apapun melalui internet. Berbeda dengan generasi pendahulunya yang lebih konvensional. Di Indonesia, generasi X dibesarkan dalam situasi serta event politik yang cukup panas dan bergejolak di era pemerintahan Orde Baru. Secara internasional, mereka juga menyaksikan cukup banyak konflik atau kejadian politik global seperti Perang Vietnam, jatuhnya tembok Berlin, serta berakhirnya Perang Dingin. Yang keempat, ada generasi milenial atau generasi Y. Work-life balance itulah moto sebagian besar generasi milenial. Tidak melulu mengejar harta, tapi milenial lebih mengejar solidaritas, kebahagiaan bersama, dan eksistensi diri agar dihargai secara sosial. Generasi milenial hidup di zaman yang sedang berubah dari konvensional menjadi modern.
Generasi ini tergolong cukup beruntung karena masih cukup kental merasakan budaya dan di saat bertumbuh dewasa mereka mulai menggunakan teknologi. Generasi ini juga tumbuh seiring dengan semakin matangnya nilai-nilai persamaan dan hak asasi manusia, sehingga mempengaruhi pembawaan mereka yang dinilai lebih demokratis. Meskipun hidupnya tampak selalu bersenang-senang, justru generasi ini lebih jeli dalam melihat suatu peluang, terutama bisnis dengan konsep yang lebih inovatif. Generasi ini juga dinilai memiliki kepedulian sosial dan kepedulian terhadap lingkungan yang paling tinggi dibanding dengan generasi-generasi lainnya. Kelima, generasi Z. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin berkembang pesat di generasi Z, mereka seolah-olah tak bisa lepas dari gadget dan aktivitas media sosial. Namun bila pada generasi milenial masih mengenal cukup budaya, generasi Z umumnya tidak mengenal budaya sebaik generasi-generasi pendahulunya, seperti permainan tradisional dan lagu-lagu tradisional. Diprediksi ada 44% dari generasi Z yang setiap jamnya memeriksa media sosial. Alhasil, mereka lebih cepat memperoleh informasi daripada generasi-generasi sebelumnya. Meskipun lebih suka dengan hal-hal yang bersifat instan, generasi ini tetap memiliki kelebihan tak jauh berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Bagi generasi ini, teknologi dianggap bisa melakukan apa saja, termasuk belajar dan bekerja, bukan hanya sekedar bersenang-senang. Maka tak sedikit dari generasi ini yang kini menjadikan media sosial sebagai lahan mereka untuk mencari penghasilan, seperti membuka online shop atau menjadi influencer muda. Generasi Z terbiasa dengan gaya hidup yang simpel, yang tidak mau ribet karena sudah terbiasa mendapatkan sesuatu dengan mudah. Menurut survei yang dilakukan oleh Forbes Magazine, generasi Z merupakan generasi global pertama yang nyata. Teknologi merupakan hal yang telah menjadi satu untuk mereka. Merupakan generasi yang ambisius dan level pengetahuan teknis dan berbahasa generasi zaman ini cukup tinggi. Oleh karena itu, generasi ini merupakan generasi yang sangat baik untuk bekerja. Keenam, generasi Alpha. Generasi Alpha juga dikenal sebagai I Generation. Generasi ini dianggap sebagai generasi yang akan berpengaruh di masa depan. Mereka adalah generasi pertama yang lahir di abad 21. Bagi generasi ini, menggunakan gadget adalah hal yang sangat biasa dan lumrah, bukan lagi suatu hal yang istimewa. Bahkan balita saat ini sudah terbiasa menggunakan gadget. Diperkirakan ada 2,5 juta generasi Alpha lahir setiap minggu. Untuk menunjang kemajuan generasi Alpha, tentunya memerlukan perubahan dan pendekatan dalam hal edukasi karena zaman benar-benar dinilai telah berubah. Pendidikan saat ini harus menyiapkan program yang mudah beradaptasi dan berubah secara cepat karena teknologi pun berkembang dengan pesat. Generasi Alpha memerlukan keterampilan dalam hal berpikir kritis, berpikir cepat dalam menyelesaikan masalah dengan perspektif yang berbeda. Generasi ini akan hidup berdampingan dengan teknologi. Generasi ini juga akan melaju jauh dibanding generasi-generasi pendahulunya. Kalau kamu termasuk dalam generasi yang mana? Bisa berikan jawabanmu di kolom komentar ya.